Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari yang terkasih yang berada di Amerika dan sekitarnya. Serta selamat tengah malam juga bagi saudara kami yang terkasih yang ada di Eropa dan sekitarnya. Saya mau mengucapkan Merry Christmas dan tidak lama lagi Happy New Year. Ini renungan pagi Sema Adonai pada pagi ini adalah peringatan menjelang 25 Desember, jadi penutup tahun ya. Dan kita akan memperingati bagaimana Yesus lahir, yang sudah lahir di hati kita, dan biarlah lahir di saudara-saudari kita yang terkasih Kedar Nebayot yang sedang dipersiapkan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai renungan pagi ini. Bapa yang bertata di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang begitu besar pada kami. Kami berapa hari lagi akan memperingati kelahiranmu. Tadi hamba merenungkan saudara-saudari kami yang ada di daerah perang, baik di Ukraina maupun di Gaza. Mereka ada yang menerima Engkau, yang percaya kepadamu, yang sedang mengalami peperangan, yang mengalami ketakutan. Sementara kami, biarlah kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus mensyukuri dan berjaga-jaga terhadap hari-hari yang semakin jahat. Karena Engkau sudah berfirman kedatangan-Mu yang kedua kali sudah dekat. Biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, di pagi ini Engkau menjamah melawat kami yang terlibat di mimbar, yang terlibat di multimedia. Tanpa tenaga dan kuasa, perlindungan daripadamu, kuasa darah-Mu yang ajaib, yang membentengi kami, perlengkapan senjata-Mu yang melindungi kami dan seisi rumah kami. Tanpa Engkau sia-sia pelayanan ini. Tetapi bersama-Mu Bapa, biarlah sign and wonders menyertai pelayanan ini. Jiwa-jiwa yang mendengar di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, baik yang di Zoom maupun di live streaming atau siaran tunda sekalipun. Siapapun mereka, keluarga Kedar dan Nebayot, ada juga dari keluarga-keluarga kami Bapa, yang masih belum percaya kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau lahir di hati mereka. Biarlah Engkau bertata dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau boleh memilih mereka sebagaimana Engkau sudah memilih kami. Dan kami umat-umat pilihan-Mu ini, biarlah kami terus berkobar-kobar melayani-Mu. Cinta kami membara kepadamu. Cinta mula-mula kami terus Tuhan Yesus Kristus ada dalam track yang benar. Sehingga di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, api-Mu yang berkobar itu Tuhan, membuat 10 orang dari berbagai bangsa memegang punca jubah seorang Yahudi. Dan kamilah Yahudi-Yahudi rohani itu. Berkati saudara-saudari kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang sedang berada di medan pertempuran. Apapun keadaan tidak akan membuat damai sejahtera sukacita mereka pergi daripada diri mereka. Karena mereka adalah bait kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dikuatkan sebagaimana Engkau menguatkan kami untuk terus melayani-Mu. Biarlah dari awal pertengahan sampai akhir hanya nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Ladang menguning siap dituai pengerja-pengerja sedikit. Kami minta pengerja-pengerja itu karena Engkau sendiri yang berkata, mintalah kepada Tuhan pemilik tuayan
agar dikirim pengerja-pengerja itu. Pengerja-pengerja itu adalah tentara-tentara yang berseteru dengan umat-Mu dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Pengerja-pengerja itu adalah keluarga kami sendiri, keluarga teman-teman kami, lingkungan kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semua di akhir zaman ini siap melayani-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Sebagai pujian yang pertama, marilah kita mendengarkan selamat datang oleh Ibu Murni dari Jerman. Kami persilakan. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam damai bagi jiwa-jiwa yang membuka hati menerima kelahiran Yesus di hatinya. Mari saudara-saudariku terkasih, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Pak Daniel Krisno dengan tema merenungkan makna Natal. Kami persilakan Pak. Tidak terdengar suaranya Pak. Pak Daniel. Ya, salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita boleh kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di setiap langkah hidup kita. Sebab
kita tahu bahwa hidup ini harus ada Tuhan di hidup kita. Sebab segala sesuatunya semua dari Tuhan dan nantinya juga kita akan kembali kepada Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya juga menyampaikan selamat untuk kita semua menyongsong hari Natal 25 Desember 2023 ini. Saya percaya kita semua sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan ucapan syukur bersama-sama dengan keluarga, kerabat, dan semuanya. Karena inilah kabar sukacita, kabar keselamatan, terang Tuhan telah datang, tahun rahmat Tuhan telah datang bagi kita. Dan kita juga mempersiapkan untuk kita masuk mengakhiri tahun 2023 dan menyongsong tahun yang baru di tahun 2024 dengan kemenangan dan percaya bahwa Tuhan memberikan rancangan yang terbaik. Saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama kembali. Saya mengajak seluruhnya, Bapak, Ibu, dan saudara saya semuanya, mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita merenungkan akan arti Natal. Sebagai tema kita pada pagi hari ini, saya ambil dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pagi hari ini kita merenungkan kembali sebelum kita lebih jauh lagi untuk merenungkan Natal ini. Saudaraku, ini orang Majus adalah orang yang belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan belum tahu tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dan dari jauh, kemarin saya sempat singgung, itu perjalanannya tuh lumayan, sangat jauh. Ada yang bilang bahwa orang Majus ini adalah dari suku Kurdi. Ada yang bilang begitu, tetapi yang jelas bahwa mereka melihat tanda, yaitu ada bintang. Dan mereka tahu, mereka kemungkinan juga seorang astronomi yang mengerti tentang ilmu perbintangan, sehingga ketika dia melihat ada bintang itu, dia tahu, oh ini sebagai pertanda bahwa ada seorang anak yang dilahirkan. Dia adalah seorang raja. Dan pada waktu itu, mereka mengikuti bintang bila mana dia lihat. Dan bintang itu selalu mendahuluinya. Ini sungguh hal yang ajaib. Sekali lagi, Natal itu merupakan sesuatu hal yang supranatural, yang luar biasa. Semua penuh dengan keajaiban. Dari bagaimana awal Yesus dalam kandungan, semua karena keajaiban daripada Roh Kudus, dan semuanya apa yang dialami dalam perjalanan Maria dan Yusuf, semua dengan penuh keajaiban Tuhan. Orang Majus dikirim, mempersembahkan apa yang sedang diperlukan, dan Tuhan selalu menyertai, bahkan sampai dia akhirnya harus meninggalkan Bethlehem ini dan pergi ke Nazaret. Nah, saudaraku, jadi kalau kita melihat ini, orang Majus ini dipakai Tuhan untuk bertemu kepada dia, dan pertama kali yang belum mengenal tentang Tuhan, dia datang menyembah. Saudara, maka kita jangan ragu. Yesus yang kita percaya, dia layak disembah. Karena dia juru selamat kita. Dia Tuhan dan Raja. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Di momen Natal kita tahun 2023, semakin kita sungguh-sungguh, semakin kita yakin, semakin kita lebih percaya, tanpa ada keraguan, karena sejarah sudah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Diawali para gembala mendengar kebenaran firman Tuhan melalui malaikat yang berseru-seru. Dia yang pertama kali malaikat itu bersaksi dan menyatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi ada kata Tuhan. Jadi pertama kali disebut
bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah malaikat itu sendiri yang menyaksikan, yang menyatakannya. Jadi saya harap siapapun saudara yang mendengar akan renungan pagi hari ini, kita harus 100% percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kita percaya kepada Dia. Dan kalau kita melihat Raja Herodes ini, dia bohong sebetulnya kalau dia hendak datang menyembah. Saudaraku, dalam kehidupan ini, kita ingat kembali sebelum kita jauh merenungkan arti Natal ini. Jangan kita memiliki hati seperti Raja Herodes ini. Dia berkata mau menyembah, tapi sesungguhnya tidak. Karena bagi dia, kalau ada raja yang muncul adalah persaingan. Kalau ada raja yang muncul, bagi dia itu berbahaya. Kalau ada raja yang menyaingi dia, bagi dia itu suatu masalah besar. Saudara, mari kita sebagai umat pilihan Tuhan, berapa tahunkah kita mengenal Tuhan? Berapa tahunkah kita sudah menjadi Kristen? Apakah dari sejak lahir atau baru saja bertobat? Dan semua hal ini kita harus mengoreksi diri kita bahwa jangan pura-pura kita menyembah Tuhan, percaya Tuhan, padahal hati kita menjauh. Maka dalam kita mengingat kembali masa Natal tahun 2023 ini, ayo kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bukan lain di bibir, lain di hati, tapi apa yang keluar dari roh dan hati yang paling dalam itu. Dan kita menyatakan, sesungguhnya kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Ya, slide berikutnya, kita akan melihat bahwa bintang tanda kelahiran Yesus. Bahwa bintang itu yang mendahului perjalanan orang Majus untuk bertemu tempat di mana Yesus tinggal, Yesus dilahirkan. Maka tanda bintang itulah yang diikuti oleh orang. Saudaraku, maka kita juga percaya kita juga merupakan bintangnya Tuhan. Selama bulan Desember ini saya memberikan renungan, selalu saya banyak hal singgung tentang bintang. Kita jangan redup, jangan keluar dari orbit, dan sesungguhnya bintang itu memerlukan H, yaitu hidrogen. Kalau kita dalam bahasa Ibrani, H itu istilah rohaninya, kita memerlukan Tuhan sebab nama Abram ketika ditambahi huruf H atau H, maka dia menjadi Abraham dan artinya berbeda. Bapa semua bangsa. Sarah menjadi Sarah. Maka tatkala kita ada Tuhan, sebetulnya luar biasa. Suatu ketika nanti kita akan belajar tentang diri kita antara perempuan dan laki-laki. Sebetulnya dalam perempuan dan laki-laki, kalau tidak ada unsur he yang dari Tuhan, maka sesungguhnya mengerikan. Karena ada unsur api. Kalau api ketemu api, maka terbakar. Tapi ketika ada H di dalamnya, berubah. Nanti suatu ketika kita akan belajar tentang itu. Selanjutnya,
Slide berikutnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bintang Tuhan berikan untuk menjadi tanda dan menjadi bintang-bintangnya yang menunjukkan jalan keselamatan. Natal kali ini Tuhan mau kita bukan hanya menjadi penonton, kita bukan hanya menjadi pendengar yang setia. Ini waktunya, ini masanya kita harus menjadi berkat. Ingat, Tuhan punya rencana kita bukan hanya kita untuk hidup, makan, minum, kawin mengawinkan, ya mengalami perjalanan ke dalam negeri, ke luar negeri, keliling kota, keliling desa, atau apapun. Tetapi tidak ada makna untuk kita memberitakan Injil, memberitakan tentang kabar baik, maka itu sesuatu yang masih kurang di hadapan Tuhan. Tuhan mau untuk hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari kita adalah bintangnya Tuhan. Biar melalui cara kita hidup, melalui bagaimana kita ada di lingkungan dimanapun kita berada, kita sebagai terang, menunjukkan jalan keselamatan. Sehingga orang-orang itu punya kerinduan bahwa ingin mengikuti kita. Kok bisa? Bahkan tanpa kita bilang, aku ini agama Kristen, orang itu akan tahu menyebut, kamu Kristen ya. Karena dari caramu bicara, dari caramu mengerjakan sesuatu berbeda. Saya percaya cara dunia tidak boleh kita pakai, tetapi cara apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman-Nya, itu yang harus kita terapkan. Mari kita harus menjadi tanda, menjadi bintangnya Tuhan, untuk menjadi jalan keselamatan bagi orang yang tersesat, supaya mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Slide berikutnya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kain lampin. Kalau kita tahu bahwa Yesus lahir dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin ini kain bekas yang dipakai untuk membungkus bayi Yesus. Maka Natal ialah saatnya kita menunjukkan kasih kepada mereka yang dibuang dan dianggap sampah. Tapi dari kita sendiri, ayo kita berubah. Kita diciptakan Tuhan adalah yang sangat mulia. Tuhan memberikan semuanya sungguh amat baik, semuanya sempurna adanya. Jangan kita minder, jangan kita menjadi orang yang penakut, jangan kita menjadi orang yang pesimis, tapi ayo optimis. Hadapi masa depan ini dengan baik-baik dengan Tuhan. Karena kita percaya rancangan Tuhan sungguh amat baik. Tuhan pasti menolong pada waktunya. Jadi ukuran waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu berbeda. Tetapi yang Tuhan mau, percayalah kepada Tuhan. Jangan khawatir, serahkan segalanya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan membawa kita, yang akan membuat kita melihat bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib. Seperti kain lampin ini yang sebetulnya sudah bekas, ya saudaraku, dipakai untuk membungkus bayi Yesus. Maka mari tunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin mereka dianggap sampah, yang mungkin mereka tidak dihargai oleh masyarakat. Mari kita peduli kepada mereka. Karena firman-Nya katakan bahwa kalau kita melakukan kepada yang paling hina,
sebetulnya kita sedang melayani Raja segala raja. Slide berikutnya. Saudaraku, Yesus memilih kandang untuk dia lahir. Maukah kita menganggap mereka yang hina dan tanpa harapan? Tetapi kalau kita melihat pembacaan tadi ya saudaraku, maka kita tidak usah bingung. Ayat 11 tadi dalam Matius 2, dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Jadi bisa kemungkinan yang dimaksud kandang ini bukanlah sesuatu kandang yang kita lihat seperti di Indonesia pada umumnya, tapi sesuatu yang berbeda. Bahkan kemarin saya sudah singgung, ada tempat kawanan domba yang berbeda karena domba-domba ini dikhususkan hanya untuk dipersembahkan nantinya di bait Tuhan. Jadi memang ada kandang yang khusus, pemeliharaannya khusus. Dan disitulah Yesus dalam perencanaan Tuhan yang tidak diketahui oleh gembala dan yang lainnya lahir di situ. Yang dibilang adalah dalam bahasa Ibrani ini adalah Migdal Eder, dari kata kawanan, menara kawanan domba. Dalam kitab Mika itu akhirnya digenapi. Dan saya percaya Tuhan waktu lahir di kandang mengingatkan kepada kita, maukah kita menggapai yang hina dan tanpa harapan? Yesus telah mengosongkan dirinya yang sebetulnya keilahian dia adalah Tuhan itu sendiri, tetapi dia mau menjadi rupa manusia dan lahir di kandang. Maka saya percaya Tuhan sudah memberi contoh tentang kerendahan hati. Hidup ini jangan banyak gengsi. Saudara, yang membedakan orang kaya, orang miskin, sesungguhnya karena sifat dunia ini. Tuhan tidak pernah membedakan, semuanya sama. Maka jangan kita menjadi manusia yang sombong, jangan kita menjadi manusia yang tinggi hati. Kalau kita sudah mengalami anugerah Tuhan, atau bahkan ada banyak orang yang menyatakan, oh ini usaha-usaha aku sendiri, ini aku kerja-kerja keras sendiri, ngapain? Aku harus membuang-buang uang untuk nyumbang kepada orang miskin, kepada gereja. Ingat saudaraku, bahwa segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu itu ada ukurannya, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Natal ini mengingatkan kita, ayo kita jangan sombong, ayo kita jangan merasa semua karena kita. Karena firman-Nya mengatakan sebetulnya itu bukan karena hasil usahamu, tetapi sesungguhnya karena kasih karunia. Karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Karena anugerah Tuhan kita bisa menikmati kehidupan ini. Maka kita harus kembali mengingat bahwa ucapan syukur kita harus kita senantiasa ucapkan. Kita harus mengingat Tuhan bahwa semuanya itu berasal dari Dia. Slide berikutnya. Nah, saudaraku, kita percaya. Dan pada waktu itu orang Majus datang menyembah Yesus. Dan mereka membawa, salah satunya adalah emas. Emas yang dibawa untuk persembahan. Emas adalah sesuatu nilainya sangat-sangat mahal, apalagi
Di masa-masa itu, mungkin jarang orang yang punya emas. Kalau orang bertukar dengan sistem barter, pada waktu itu orang itu tukar dengan emas. Wow, pasti adalah orang yang dianggap paling kaya. Dan emas yang dibawa oleh orang Majus dipersembahkan kepada Yesus. Dan inilah keajaiban Natal, bahwa pada saat Yusuf dan Maria, dia memerlukan segala sesuatunya, Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah kirim orang, sehingga emas itu bisa digunakan dalam kelangsungan hidupnya. Saudaraku, orang Majus bukan memberi yang sederhana, tapi dia tahu memberi yang terbaik. Sesuatu yang nilainya sangat berharga, nilainya sangat tinggi, dia rela persembahkan kepada Yesus Tuhan. Sekalipun orang Majus itu nggak tahu. Dan kalau kita boleh ngerti, dalam perjalanan orang Majus pasti banyak rintangan. Bagaimana dia bisa membawa emas itu, menyimpan emas itu, sampai di hadapan Maria dan Yusuf. Kalau di tengah jalan emas itu hilang, dirampok orang atau yang lainnya, otomatis persembahan emas akan hilang. Tetapi orang Majus tahu bagaimana dia menjaga, bagaimana dia tahu supaya benar-benar sampai di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari di Natal ini menjadi renungan kita, biar yang berharga yang ada pada kita. Apa yang berharga? Bukan karena emas, perak, uang. Bukan hal yang jasmani saja. Tetapi mari kita persembahkan hidup kita. Kita bawa di hadapan Tuhan. Apa yang menurut saudara berharga, silakan saudara bisa tahu masing-masing kita. Yang terbaik, yang berharga, berikan kepada Tuhan. Suatu ketika saya pernah pelayanan di pedalaman di Lampung pada waktu itu. Perjalanan bisa 30 sampai 60 kilometer dari jalan raya besar. Belum ada listrik, rumah juga jarang. Pada waktu pertama kali saya menginjakkan di Lampung itu belum ada 1 minggu. Pada waktu itu saya tinggal di suatu tempat seorang hamba Tuhan senior yang merintis pelayanan pekerjaan Tuhan di sekitar itu. Pada waktu itu saya di belakang rumah, saya ingat saya sedang menimba air. Tiba-tiba saya dengar ada suara. Itu pertama kali saya dengar, saudara. Dan tiba-tiba dalam suara itu berkata, berikan uangmu itu kepada hambaku yang baru datang. Ternyata di ruang tamu itu ada seorang hamba Tuhan yang sedang berkunjung di pastori pada waktu itu. Dan dengan jelas, saya harus menyerahkan uangku dan kemeja putih pada waktu itu. Dan dengan spontan tidak habis pikir saya nego sama Tuhan gitu ya. Spontan saya tiba-tiba ngomong, Tuhan engkau tahu uangku ini kan nggak seberapa. Kan aku mau pakai untuk beli sendal. Engkau tahu sendalku putus. Anak-anak youth mengejek saya. Karena sendal saya sebelah merah, sebelah biru. Begitu. Saya bilang, Tuhan aku mau pakai beli sendal, beri perlengkapan mandi. Terus pada waktu itu ya lumayan ya nilai uang itu gitu. Dan pada waktu itu saya langsung aja, oke Tuhan,
Kalau karena engkau yang suruh, ya aku langsung cepat-cepat saya masuk kamar, langsung saya taruh uang itu di dalam baju, dan saya lipat baju itu sedemikian rupa, dan saya berikan kepada hamba Tuhan itu. Dan apa yang terjadi? 1 minggu kemudian, saya pertama kali mengalami keajaiban Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang tidak saya kenal juga, itu datang ke pastori. Dan tiba-tiba saya mendapat amplop yang berisi uang dari orang yang pertama kali aku nggak kenal. Nah, Tuhan bisa berbuat berbagai hal. Mari beri yang terbaik. Apa yang Tuhan mau tentunya bukan dengan ukuran manusia, tapi apa yang Tuhan ukurkan kepada kita, supaya kita benar-benar sesuatu yang sangat berharga yang kita bawa di hadapan Tuhan, untuk kita melihat sesuatu yang luar biasa, kehendak rencana Tuhan jadi. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya adalah di mana pada waktu itu orang Majus membawa kemenyan. Nah, saudaraku, kemenyan kan biasanya dipakai untuk, kalau orang di Indonesia biasanya untuk ilmu perdukunan. Ya. Tapi kemenyan ini adalah ketika dinyalakan, itu harum baunya. Kalau yang tidak biasa pasti menyengat. Tapi kemenyan ini sebetulnya bisa dipakai untuk supaya nyamuk tidak menyerang dan sebagainya. Supaya tidak bau di ruangan tempat di mana domba itu tinggal. Nah, saudaraku, tapi makna Natal bagi kita, Natal ialah tentang hidup yang berbau harum, yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, sehingga yang kita berikan di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang berbau harum. Sampai naik terus persembahan kita, penyembahan kita, sampai ke tahta Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Mari kita belajar menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memberi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan, yang sampai naik ke tahta Tuhan. Slide berikutnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, selain emas, selain kemenyan, maka ada mur. Mur digunakan untuk, ini salah ketik ya, mematikan kuman dan bakteri. Nah, tapi mur juga sangat harum baunya. Saya teringat pada waktu saya pelayanan di pedalaman Jambi, pada waktu itu hutan masih lebat, ya keadaan pokoknya juga sama, belum ada listrik waktu saya pernah pelayanan ke Jambi, dan pada waktu itu ada banyak pohon-pohon yang sudah tua, yang mungkin itu pohon dulunya itu bisa ratusan tahun, karena pada waktu itu didapati pohon-pohon itu kalau orang bergandengan tangan, berdua ya, kita berdua bergandengan tangan kita satukan dengan teman kita, itu pohon itu belum tercapai untuk kita lingkari gitu. Perlu 3 orang. Nah, pohon itu ada satu pohon khusus juga, ketika pohon itu tumbang, maka dia tidak menjadi pohon yang seperti yang lainnya busuk gitu dan dimakan oleh binatang, tetapi ketika saya melihat orang-orang itu mencari apa itu yang dicari, ketika dibelah pohon tertentu itu,
Saya lupa nama pohon itu apa, saya nggak ngerti. Tetapi muncul ada kayak berbatu-batuan begitu ya, semacam mur dan yang lainnya. Nah, saudaraku, ada juga yang lainnya, batu-batuan yang lainnya, seperti dipakai alat untuk poles mobil. Nah, ada juga pohon yang mengeluarkan hal seperti itu. Nah, saudaraku, mur sangat harum baunya. Sekali lagi, mari kita bawa hidup kita ini, ada keharuman yang keluar dari hidup kita. Bukan bau yang busuk, bukan bau yang orang tidak suka dengan kita. Ketika bertemu dengan kita, orang nggak suka. Ketika dimanapun kita berada, kita menjadi troublemaker. Tidak, kita bukan pembuat masalah, kita bukan pembuat onar, kita bukan orang yang dibenci, kita bukan orang yang berbau tidak baik. Tetapi mari kita menjadi orang yang benar-benar menjadi berkat. Maka saudaraku, mari kita bawa hidup kita ini jadi berkat, berbau harum. Sehingga apapun sakit penyakit yang ada di dalam diri kita, ya, virus-virus apapun, mati. Karena dalam diri kita merupakan bagian untuk menggenapi rencananya. Sehingga kita bisa datang mendoakan orang dan orang itu bisa sembuh. Orang yang sedang putus asa, putus pengharapan, ketika kita datang orang itu dipulihkan. Itulah mur, saudaraku. Kita juga harus menjadi bagian yang bukan mematikan, tetapi yang membawa kehidupan, yang membawa perubahan. Ada yang bilang dulu kalau partai menyatakan kita adalah agen perubahan. Ya, kita harus agen perubahan di mana orang yang dari gelap masuk kepada terang, orang yang tersesat masuk ke jalan yang benar dan sebagainya. Itulah ciri-ciri kita. Slide berikutnya. Nah, saudaraku, di tengah kegelapan dunia ini, biarlah kita anak-anak Tuhan membawa terang Kristus dan harapan bagi dunia. Inilah makna Natal kita. Kenapa Natal itu selalu ada cahaya? Natal itu selalu ada lilin. Nah, kemarin minggu yang lalu orang Yahudi merayakan hari raya Hanukkah. Hari raya di mana pesta cahaya. Hari raya di mana dia memperingati dia menang dari peperangan. Hari raya dia memperingati betapa besarnya kasih Tuhan di dalam dirinya. Oleh karena Tuhan yang selalu memberi pertolongan. Nah, saudaraku, setitik cahaya mengalahkan kegelapan. Maka saya percaya segelap apapun, kalau ada cahaya maka kegelapan itu akan dikalahkan. Maka kita juga harus sama. Buat dalam diri kita merupakan cahaya di tengah kegelapan dunia, sehingga ada harapan bagi dunia, kita jadi berkat bagi dunia, membawa terang Kristus. Bukan kita menyesatkan, tetapi kita membawa orang keluar dari yang tersesat. Slide berikutnya. Maka kita merenungkan makna Natal di hari ini. Natal merupakan supaya kita saling mendoakan dan saling menopang. Inilah ciri akan kasih Natal itu. Natal membuktikan kasih Tuhan yang besar diberikan kepada manusia. Maka dengan momen Natal ini, kita bisa kumpul dengan keluarga, dengan kerabat. Ingat saudaraku, jangan ada kebencian di antara kita. Jangan menyimpan benci atau dendam di antara kita. Sebab kalau itu terjadi di antara kita, kita sebagai pembunuh manusia, kata firman Allah. Sia-sia hidup kita mengikut Tuhan kalau dalam diri kita ada akar pahit, ada kebencian, ada luka hati, ada sesuatu yang kita simpan dari tahun ke tahun yang akhirnya menimbulkan penyakit. No, Tuhan tidak mau.
itu adalah virus yang mematikan. Itu adalah bisikan iblis yang diberikan kepada kita supaya kita terus punya sifat pembenci, pendendam, pemarah, luka hati dan sebagainya. Tidak. Jadilah kita seperti yang pernah dialami oleh Yusuf. Sekalipun dia dihina oleh saudaranya, mau dibunuh oleh saudaranya, dia dijual menjadi budak, sebetulnya sudah nggak ada harapan. Tapi ketika orang-orang atau iblis pun mereka-reka yang jahat, ingat Tuhan yang selalu mereka-reka yang baik. Maka salah satu ciri Natal kita, mari kita saling mendoakan. Kalau ada satu hal yang membuat kita nggak senang, datangi minta ampun. Kalau kita mungkin berat masih belum bisa, dari diri kita sendiri mau menyatakan, Tuhan aku lepaskan pengampunan kepada si A. Tuhan aku lepaskan agape-Mu, buat aku terima untuk mampu mengampuni, mampu mengasihi saudaraku. Sekalipun berat, maka aku perlu agape. Hanya dengan kasih Tuhan, agape Tuhan yang membuat semua jerat iblis dari kebencian, dari dendam, dari luka hati, dari akar pahit itu semua lepas dan hancur. Maka saudaraku, minta agape Tuhan yang memampukan kita bisa saling mendoakan, saling menolong, saling menopang. Karena itu ciri kasih Natal. Slide berikutnya. Saudaraku, selain itu, mari kobarkan api lawatan, api kebenaran, api cinta Tuhan. Kalau di Indonesia, untuk Indonesia. Api pujian penyembahan, api gelora cinta Tuhan, api Kristus, api Roh Kudus. Kobarkan itu. Jangan padamkan roh kita. Jangan semakin hari kasih kita semakin dingin. Jangan semakin hari kita semakin menjauh dari Tuhan. Jangan semakin hari kita semakin malas berdoa, malas membaca firman. Jangan semakin hari semakin kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Waktu COVID bisa terjadi seperti itu. Tapi saudaraku, percayalah, orang yang hidup tanpa firman itu seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, seperti orang yang tidak ada asupan gizi makanan di dalam tubuhnya. Pasti akan rentan dengan sakit penyakit, rentan dengan kelemahan tubuh. Nah, saudaraku, mari di Natal ini kita memperingati di tahun 2023. Kita tidak menyangka kalender kita sudah 2023. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Saya percaya, sekalipun kita tidak tahu tentang hari dan waktunya, anggaplah hari Tuhan sudah dekat. Kita lihat tanda-tanda zaman. Salah satu tanda zaman adalah yang harus kita cermati adalah sentralnya di Israel. Kita harus baca ulang kitab Wahyu. Saudara baca ulang nubuatan-nubuatan. Renungkan, saudara. Karena nanti di akhir zaman, Israel akan dikepung oleh seluruh negara. Tanda akhir zaman bahwa bait Allah Yerusalem di Israel itu dibangun kembali. Tanda akhir zaman bahwa Yesus akan segera datang. Sebagai tanda kita lihat bahwa kedurhakaan orang yang akan mengubah masa hukum dan waktu. Ini sudah mulai nampak di mana dunia menyatukan tentang ajaran. Maka yang tidak mentaatinya, maka akan dianggap teroris, akan dianggap pemberontak. Kita lihat sudah terjadi di negara-negara lain. Orang kawin sejenis sudah diizinkan. Bahkan kemarin kami mendengar berita dan membaca, maaf, dari Paus sendiri sudah mengizinkan. Ada banyak cara-cara yang lain. Mereka menyembah satanik, mengikuti ajaran satanik, sudah sangat terbuka.
Mereka sudah berani menyobek-nyobek Alkitab, menghujat Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di dunia ini. Kita digiring supaya menjauh dari Tuhan. Iblis sudah memproklamirkan dirinya dengan berbagai cara supaya orang Kristen tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi meninggalkan Tuhan. Mari kobarkan api yang dalam diri kita. Kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala, memiliki semangat. Firman-Nya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi bila rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Mari kobarkan api Tuhan. Mari kita masuk di dalamnya, lawatan terjadi, penuaian jiwa-jiwa terjadi, pertobatan terjadi, baik di Indonesia maupun di seluruh bangsa-bangsa. Slide berikutnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Natal harus membawa kasih Kristus yang menjamah hati anak-anak yang kosong dengan kasih. Kita merefleksi diri kita kembali. Adakah sesuatu yang merupakan seakan-akan kosong diri kita hari-hari ini? Kita merasa seakan Tuhan itu jauh. Kita rasanya sudah nggak bisa lagi membaca firman, merenungkan, berdoa seakan sulit. Apalagi dengan namanya gadget ya saudaraku. Orang bisa terpengaruh, terikat dengan dunia. Tidak salah kita memakai media yang ada. Kita boleh untuk TikTok, Facebook, ya Instagram, atau yang lainnya. Tapi jangan kita menyita waktu, tapi meninggalkan Tuhan. Jangan kita menggunakan kesempatan waktu yang ada, tetapi bukan untuk memuliakan Tuhan. Kita mengesampingkan Tuhan, itu sesuatu yang salah. Kita sendiri yang tahu. Jangan sampai kita terikat oleh gadget, tapi untuk Tuhan kita lupa. Jangan. Jadi apa yang kosong dengan kita? Inilah waktunya kasih Kristus yang ada, yang kita peringati di hari Natal ini, menjamah orang-orang di sekitar kita yang kosong dengan kasih. Slide berikutnya, apakah masih ada? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya kita boleh merenungkan semua yang ada. Karena Tuhan membawa kita. Slide berikutnya, apakah masih ada? Nah, kita harus melayani bersama. Dari sejak kecil. Belajar melayani. Ayo didik anak-anak kita dari sejak kecil. Biar keturunan kita adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Keturunan kita adalah keturunan yang membawa kepada takut akan Tuhan. Jangan biarkan anak-anak kita abaikan anak-anak kita manja anak-anak kita dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi ayo didik anak-anak kita belajar mengenal Tuhan, belajar mencintai Tuhan, belajar mengerti tentang Tuhan, bahkan untuk melayani. Dasar keluarga yang berkenan, kita mau seisi rumah tangga kita diselamatkan bersama dengan keluarga kita melayani Tuhan. Sebab keluarga merupakan pusat rencana Allah. Ya, saudaraku, maka set yang berikutnya, maka kita boleh percaya. Mari bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Karena kita percaya ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka adalah sesuatu yang besar yang membawa kita masuk di dalam rencana Tuhan. Mari saudaraku, kita bawa hidup kita ini menjadi bagian yang Tuhan mau, sehingga kita semuanya boleh bersukacita di dalam Tuhan. Karena kalau kita bersukacita, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Mari kita jangan dengan sedih hati menghadapi hidup ini. Ya, sekali lagi hidup ini adalah pilihan.
kita mau jadi berkat atau jadi yang tidak jadi berkat tergantung kita. Kita membawa kehidupan atau kematian, semua tergantung kita. Kita mau membawa hidup kita menjadi berkat, menjadi penyembuh, menjadi obat, atau kita merugikan banyak orang. Semua tergantung kepada kita. Dan yang terakhir, saudaraku, biarkan mereka yang belum mengenal Tuhan, mari kita kunjungi, mari kita datang kepada mereka. Jangan takut kepada orang yang mungkin golongannya rendah, entah dia sebagai pemulung atau orang yang hina miskin, karena mereka mau. Mereka bisa melihat Yesus melalui kita berdoa, melalui kita perhatian kepada sesama. Sehingga inilah makna Natal kita hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita mencerminkan akan kasih Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi berkat dan kita mengalami kehidupan dalam rencana Tuhan yang indah. Sehingga hidup kita, keluarga kita boleh dibawa Tuhan lebih lagi sehingga kita menggenapi rencananya bagi dunia ini. Kita menjadi terang bagi dunia ini, kita menjadi berkat bagi dunia ini. Bahkan kita menyongsong Tuhan yang tidak lama lagi akan datang. Kita siapkan diri kita dengan hal-hal yang baik. Tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang dendam, tidak ada yang marah, tetapi sukacita. Inilah makna Natal. Tetapi kita bersorak-sorai, kita membawa syukur. Karena rencana Tuhan sungguh amat baik bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Ya, terima kasih Pak atas kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Natal itu mempunyai makna yang begitu luar biasa bagi kami. Engkau tidak saja lahir di dalam hati kami, tapi Engkau bersatu dengan kami, dan kami Tuhan Yesus Kristus bisa menjadi surat terbuka bagi orang-orang di mana mereka melihat bahwa ketika Tuhan bertata di dalam hidup orang-orang yang menerima dan percaya kepadamu, hidup mereka tidak sama lagi. Engkau yang melakukan pembalikan keadaan. Dan dengan sendirinya Tuhan, kasih itu Bapa memancar dari diri kami. Kami tidak mau menjauh daripadamu. Dan kami Tuhan Yesus Kristus bahkan mempunyai hati seperti hatimu yang mengasihi jiwa-jiwa. Biarlah bersamamu Tuhan, kami boleh melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Kami masuk dalam destiny kami, di mana kami boleh menjadi penuai-penuai jiwa yang luar biasa di akhir zaman ini. Dan kami menjadi berkat bagi bangsa kami dan bangsa-bangsa. Biarlah api cintamu berkobar di dalam diri orang-orang yang letih lesu beban berat. Mereka kembali kepadamu dan mereka Tuhan Yesus Kristus boleh bahkan memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang belum percaya kepadamu, ketika mendengar kebenaran firman-Mu di hari ini di dalam namamu Tuhan Yesus, biarlah mereka memutuskan untuk menerima, karena tidak ada mereka akan menemukan Allah seperti Allah yang kami sembah. Allah yang membuat roh damai sejahtera itu ada dalam diri kami. Allah yang membuat kami hidup dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Berkati hamba-Mu ini yang membagikan kebenaran firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat pewahyuan, perlebar perluas pelayanan hamba-Mu ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dari utara, selatan, barat, timur, pusat. Apa yang menjadi
kebutuhan keluar masuk hamba-Mu, Engkau akan memberikan tepat pada waktunya. Kesehatannya dan seisi rumahnya ada dalam tangan-Mu. Pelayanannya makin diperluas, diperlebar, sehingga nama-Mu makin dipermuliakan dan ditinggikan. Dan biarlah Tuhan, tanda-tanda heran menyertai pelayanan hamba-Mu ini, dan membawa jiwa-jiwa yang belum percaya kepadamu menjadi menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi Sema Adonai di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan ini Tuhan yang tidak terjangkau oleh gereja melalui pelayanan online ini. Jiwa-jiwa makin datang kepadamu. Tidak ada yang bisa membatasi. Mungkin keluarga akan membatasi bagi anak-anaknya atau istri atau suami atau keluarganya yang mulai terpanggil dan merasa haus dan lapar akan Engkau. Mereka mungkin bisa dibatasi tidak datang ke rumah-Mu, tetapi melalui pelayanan online ini Tuhan, mereka tidak bisa dicegah. Mereka semakin percaya kepadamu dan akhirnya menjadi pengikut-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mendengarkan pujian yang kedua, "O Malam Kudus" oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Malam kudus di langit bertaburan bintang kemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari sujud, dengar kidung malaikat, malam mulia, Yesus lahir. Malam mulia, malam Yesus lahir. Malam kudus di langit bertaburan bintang kemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang
beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari sujud dengar kidung malaikat malam mulia, malam Yesus lahir, malam mulia, malam Yesus lahir, malam mulia, malam Yesus lahir. Saudara-saudariku yang terkasih, saya akan mengumumkan setelah ini kita akan berdoa syafaat Senin dan Sabtu setelah ibadah online. Tidak di-sharekan secara online, tapi setelah kita beribadah baru kita berdoa syafaat. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mendapatkan doa blessing dari hambanya mengakhiri renungan di pagi ini. Kami persilakan, Pak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita menghadap Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang penuh cinta, Bapa yang penuh dengan anugerah, yang tidak terbatas, yang tidak terhingga, yang sungguh dahsyat dan teramat ajaib. Hari ini Tuhan, di momen di mana kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu, mari Engkau memberikan kepada kami sesuatu yang baru, baik untuk kehidupan kami hari ini maupun untuk yang akan datang. Sehingga hari ini kami menyadari keterbatasan kami, apa yang kami punya, kami miliki, dan segalanya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan punya. Sebab itu mari Tuhan, kami membawa hidup kami membuka hati kami. Mari Engkau masuk dalam kehidupan kami. Biarlah air kehidupan itu mengalir, 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 menyegarkan, menyehatkan, bahkan menetralisir dari semua yang jahat, yang najis, yang tidak benar di hadapan Tuhan atas roh jiwa tubuh kami. Dan kami buang semua hal sampah-sampah dunia ini. Bahkan kalau Tuhan lihat masih ada titik benci, akar pahit, trauma dengan masa lalu, bahkan hal apapun mengikat kami, maka air kehidupan Tuhan membersihkan sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tangan Tuhan menjamah kami, maka kuasa Tuhan mengalir. Kami yang letih lesu, kalau ada yang hari ini kami mengalami kelemahan tubuh, Tuhan, hari ini kami terima kekuatan yang baru. Bahkan kalau ada sakit penyakit yang dikatakan medis sudah tidak mungkin tertolong, sudah tidak bisa diatasi. Hari ini kuasa-Mu di hari Natal ini menjamah kami. Kami terima aliran kuasa kesembuhan, bahkan mujizat-Mu terjadi. Karena kami percaya segala sesuatu yang bukan dari Tuhan gak boleh nempel. Lepas dari hidup kami, lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima tubuh jiwa roh yang dibaharui hari ini oleh Tuhan. Kami terima yang baru. Tuhan merenew, merefresh, bahkan mereset kami. Jadi baru, bejana yang baru, kondisi yang baru,
sehingga kami mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan, Engkau yang membuka semua pintu dan jalan yang harus dibuka untuk kami. Tidak ada kebuntuan, tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi. Engkau, you are master of breakthrough, yang memberikan terobosan, yang membuka jalan keluar terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mau mengakhiri tahun ini dengan kemenangan, dengan keajaiban, dan masuk tahun yang baru di dalam destiny Tuhan yang baru. Demikian juga Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, masalah kami hadapkan kepadamu. Tuhan, kami percaya Tuhan menyelesaikan semua masalah. Kalau kami ada hutang-hutang, kalau kami ada hal apapun yang menghibit, yang menjerat, yang membuat kami tidak damai sejahtera hari ini, kami bawa di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh melunasi hutang-hutang kami, apapun persoalan kami melihat mujizat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kami, sehingga kami boleh merayakan Natal dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, karena kami telah melihat gelombang supranatural yang dari surga mengalir terjadi dalam kehidupan kami. Sign and wonder and miracle terjadi dalam keluarga kami. Dipulihkan kehidupan rumah tangga kami. Kami mengenakan kasih agape Tuhan. Kami menerima terang Tuhan. Sehingga awan kegelapan tidak menudungi kami lagi. Tetapi terang kemuliaan Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kami terima apa yang dari surga. Kiranya damai sejahtera yang daripadamu berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Tuhan, cintamu, kasihmu mengalir atas kami, yang membuat kami kuat, yang membuat kami terus mengasihi Tuhan. Penyertaan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan memelihara kami, Tuhan melindungi kami. Oleh karena kuasa darah Kristus, oleh karena kuasa Roh Kudus, maka kami dipelihara Tuhan. Sampai Engkau datang kali yang kedua, nama kami terdaftar dalam kitab kehidupan, sehingga kami boleh berhak bersama-sama dengan Engkau masuk dalam kerajaan surga kekal. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu, anugerah-Mu tercurah kami terima utuh dan sempurna, menjadi nyata dalam kehidupan kami. Hari ini terjadi sesuai dalam kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel atas doa berkatnya. Dengan berakhirnya doa berkat, berakhir renungan pagi di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.